Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hakam, NIM 7020011947. Saya akan membawakan materi dari video yang telah dibagikan, yaitu struktur sel. Nah, sel merupakan unit fungsi terkecil pada organisme. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Nah, terdapat juga sitoplasma yang mirip cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada dua kategori besar pada sel, yaitu ada bilang sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki organel seperti nukleus atau inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik juga disebut sebagai sel yang kompleks. Sedangkan yang kedua itu sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki nukleus ataupun membran atau penutup organel, tapi mengandung materi genetik yang bukan dalam inti sel. Contoh pada sel prokariotik ini seperti hanya terdapat pada uniseluler atau organisme bersel satu seperti bakteri. Organel merupakan organ kecil. Dimulai dari inti sel, yaitu sebagai pusat kontrol sel, mengandung DNA yang bertugas untuk memerintahkan sel. Inti juga mengandung nukleus yang menjadi tempat pembuatan ribosom. Setelah ribosom keluar dari inti sel, ia bertugas untuk membuat protein yang melayang-layang di sitoplasma atau dapat juga melekat pada retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Ribosom ini hanya menempel pada retikulum endoplasma kasar, sedangkan pada halus dia tidak dapat menempelkan ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari endoplasma melalui vesikula kecil dan diterima oleh badan Golgi. Di badan Golgi, protein diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel atau menambahkan bahan lainnya seperti protein dan karbohidrat. Kita masuk dulu pada perbandingan kedua sel. Pada tumbuhan terdapat vakuola, berbeda dengan sel hewan. Pada sel tumbuhan, vakuola itu seperti kantong atau seperti kantongan yang dalamnya itu menyimpan semacam bahan yang berbeda, termasuk menyimpan air. Kita lanjut ke sel hewan. Terdapat lagi namanya lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Di dalam lisosom terdapat enzim yang memecahkan puing-puing sampah pada sel. Berlanjut ke mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai merupakan organel pembangkit tenaga listrik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Di mitokondria ini membuat ATP atau energi yang menyediakan energi untuk disebarkan ke seluruh sel. Sel mempertahankan bentuknya dengan sitoskeleton, yaitu terdapat mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan juga mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Pada tumbuhan fotoautropik, sumber energi pada tumbuhan fotoautropik yaitu melalui sinar matahari. Sel tumbuhan juga memiliki organel yang bernama kloroplas. Di kloroplas ini tempat terjadinya fotosintesis. Pada kloroplas ini memiliki pigmen-pigmen hijau yang disebabkan oleh kandungan klorofil pada kloroplas. Di sel tumbuhan juga terdapat dinding sel yang tidak terdapat pada sel hewan. Letak dinding sel ini tepat berada di luar membran sel sebagai pendukung bentuk dan melindungi
sel tanaman atau sel tumbuhan. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu adapun struktur unik lainnya yang hanya terdapat pada beberapa sel. Seperti pada sel hewan, di saluran pernapasan dilapisi sel yang bernama silia. Nah, silia ini berfungsi untuk membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika batuk. Jadi silia ini ketika batuk itu merupakan proses dari sel yang bernama silia. Selanjutnya juga terdapat flagela. Khususnya flagela ini lebih condong lebih banyak dimiliki oleh uniseluler atau bakteri. Nah, flagela ini seperti ekor kecil yang memiliki ekor kecil yang membantu langkah sel atau mendorong dirinya. Nah, contoh flagela pada manusia itu hanya ada satu, yaitu sel sperma. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang struktur sel pada malam kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.